Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola dompet cantik dengan motif seperti ini. Perpaduan dua motif antara motif kipas dan motif bubble. Nah, untuk bagian bubble-nya ini terasa sedikit timbul. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya cukup rapi, bagian awal dan akhirnya tidak terlalu kelihatan dan pergantian warnanya juga sangat rapi. Semoga nanti polanya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini dia benang yang saya gunakan. Ini adalah benang polikilap dua warna, kemudian ada penanda dan hook ukuran nomor 3 tulip. Motif ini kelipatan 6. Pertama, buat awalan rantai. Empat puluh 42 rantai. Setelah 42 rantai, di ujung tambahkan satu rantai. Mulai pengerjaan di rantai ke-42 tadi, isi tiap-tiap rantai dengan satu single crochet atau satu SC setiap rantai. Lanjutkan hingga ke ujung. Selesai satu baris, kemudian di ujung tambahkan satu rantai, putar rajutannya, isi kembali tiap-tiap lubang dengan satu SC. Nah, lanjutkan hingga ke ujung. Nanti ulangi, tambahkan satu rantai, putar SC setiap lubang. Sini saya akan buat sekitar total 6 baris sesuai dengan kelipatan motif, yaitu kelipatan 6. Nah, ini dia sudah selesai total 6 baris ya. Kalau teman-teman ingin tambahkan bisa menjadi 12 baris atau 8 baris sesuai kelipatan motifnya. Nah, selanjutnya di bagian ujung baris yang ke-6 ini saya akan tambahkan lagi satu rantai, kemudian beri penanda di lubang kedua atau satu lubang sebelum lubang terakhir di sini. Selanjutnya saya akan buat SC berkeliling tanpa penambahan, jadi teman-teman bisa hitung agar nanti motifnya pas. Jadi untuk bagian sebelah kiri ini nanti saya akan buat di sini jumlah sesuai jumlah baris ya. Di sini ada 6 SC, di bawah 42 SC, di bagian kanan ini 6 SC dan di atas 41 hingga penanda. Saya akan mulai sisi ini 6 SC, 2 3 4 5 6. Nah, lalu ke sisi yang bagian ini jumlah SC nya ini nanti 42. Jadi saya sarankan teman-teman untuk menghitung jumlah SC nya setiap sisinya agar motifnya nanti pas dan tidak terjadi kekurangan atau kelebihan. Nah, lanjutkan. Jadi di sini nanti 6 dan di atas hingga penanda 41 SC. Mendekati akhir putaran, SC ke-41 di penanda. Akhir putaran, slip stitch di puncak SC pertama, tarik kuat 2 rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian saya akan langsung masuk ke bagian motif. Nah, 2 rantai ini dihitung sebagai satu buah DC ya. Dimulai dari tempat slip stitch, isi dengan 1 DC dulu.
beri penanda di puncak DC yang pertama ini, kemudian satu rantai, masih di tempat yang sama, isi kembali dengan 2 buah DC, 1 2. Nah, ini awalannya ya. Lalu motif pengulangan, skip 2 lubang, di lubang berikutnya 3 kali tarik benang, 1, tarikan kedua, dan tarikan ketiga, keluarkan 1 rantai, kemudian skip 2, 1 2, lubang berikutnya isi dengan 2 DC, 1 rantai, dan 2 DC masih di tempat yang sama. Nah, hasilnya seperti ini. Ulangi motifnya dari bagian yang skip 2 ini. Lanjut pengulangan, skip 2, 1 2 3 kali tarik benang di lubang berikutnya, keluarkan 1 rantai, skip 2, di lubang berikutnya isi dengan 2 DC, 1 rantai, dan 2 DC masih di tempat yang sama. Ulangi motif, skip 2, 3 kali tarik benang, keluarkan 1 rantai, skip 2, lubang berikutnya 2 DC, 1 rantai, dan 2 DC masih di tempat yang sama. Nah, lanjutkan ya pola ini hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, setelah motif bagian 3 kali tarik benang, skip 2, lubang berikutnya 2 DC, 1 rantai, dan 2 DC masih di tempat yang sama. Skip 2, 3 kali tarik benang di lubang berikutnya, keluarkan 1 rantai, skip 2. Nah, ini pas ya, langsung slip stitch di penanda, slip stitch, bawa slip stitchnya sampai ke bagian 1 rantai, slip stitch di penanda 1 kali, kemudian slip stitch kedua di bagian 1 rantai di sini, lalu 2 rantai, 1 2. Nah, hasilnya rapi ya, bagian akhirnya seperti ini. Lalu kita akan kembali ulang motif ini tapi dengan awalan yang berbeda. Jadi kita akan mulai di bagian tengahnya, di bagian V itu motif bubble-nya. Jadi di sini langsung lakukan 3 kali tarik benang, 1 2 3, keluarkan 1 rantai. Nah, di puncak yang bubble-nya ini beri penanda, boleh di bagian yang 1 rantai, boleh di bagian yang tempat keluar bubble-nya ya. Selanjutnya skip 2 DC ini, di puncak bubble berikutnya isi dengan 2 DC, 1 rantai, dan 2 DC masih di tempat yang sama. Nah, seperti ini. Ulangi lagi, skip 2, tepat di tengah-tengah yang V, isi dengan 3 kali tarik benang, keluarkan 1 rantai, lanjut skip 2, tepat di atas bubble, isi dengan 2 DC, 1 rantai, dan 2 DC.
skip 2, ulangi pola tepat di tengah-tengah, bagian V isi dengan 3 kali tarik benang, keluarkan 1 rantai, skip 2, tepat di bubble, isi dengan 2 DC, 1 rantai dan 2 DC. Nah, teman-teman lanjutkan ya polanya ini hingga ke akhir putaran. Nah, sudah mendekati akhir putaran, setelah motif bubble, kembali skip 2, tepat di bagian bubble yang terakhir, isi dengan 2 DC, 1 rantai dan 2 DC masih di tempat yang sama. Lanjut, kita slip stitch di penanda akhir putaran, slip stitch 1 kali saja, kemudian 2 rantai. Nah, ini hasilnya, jadi motifnya sama antara baris 1 dan 2, hanya saja awalannya yang berbeda. Kita ulang lagi motifnya, ini berada tepat di atas bubble ya, berarti motif V dimulai dengan 1 DC, karena 2 rantai kita hitung sebagai 1 DC. Jangan lupa penanda di puncak DC pertama, 1 rantai, kembali isi di titik yang sama dengan 2 buah DC. Nah, lanjut, skip 2 DC ini tepat di tengah-tengah V, isi dengan 3 kali tarik benang, keluarkan 1 rantai. Lanjut, skip 2. Nah, tepat di bagian bubble, isi dengan motif 2 DC, 1 rantai dan 2 DC masih di tempat yang sama. Lanjut, skip 2, tepat di bagian motif V, tarik benang 3 kali, keluarkan 1 rantai. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, motifnya berselang-seling, motifnya sama, hanya saja bagian di atas V itu selalu bubble dan bagian bubble adalah motif V nya. Jadi ini lanjutkan hingga ke akhir putaran. Jadi saya akan mengganti benang nanti tepat di tengah dompet dengan warna coklat. Nah, ini dia, saya rasa sudah cukup hasilnya. Jadi yang warna silver 4 baris dan warna coklat 2 baris, dan saya akhiri dengan 4 baris yang warna silver. Nah, di sini di akhir putaran saya akan slip stitch di penanda, slip stitch, tarik kuat, 1 rantai. Nah, untuk pengerjaan berikutnya saya akan membuat SC berkeliling dimulai dari tempat slip stitch. Tempat slip stitch isi dengan 1 SC, di bagian DC masing-masing isi dengan 1 SC. Nah, jangan lupa penandanya ya. Kemudian jangan lupa di bagian ini 1 rantai isi dengan 1 SC. Bagian DC masing-masing 1 SC. Nah, tepat di atas puncak bubble isi dengan 1 SC. Lanjut di 2 DC masing-masing 1 SC. Bagian rantai 1 SC, bagian DC 1 SC, di bagian motif bubble 1 SC. Nah, lanjutkan ini hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, langsung slip stitch di penanda, tarik kuat 1 rantai.
Nah, untuk pengerjaan berikutnya, isi tiap-tiap lubang dengan 1 single crochet atau 1 SC setiap lubang. Dimulai dari tempat slip stitch. Nah, jadi teman-teman lanjutkan hingga akhir putaran. Nanti slip stitch 1 rantai, sisipkan untuk tali pegangan. Di sini saya sudah rajut menggunakan 2 helai benang dan hook ukuran nomor 5 dengan ring ukuran 1 cm. Teman-teman bisa ganti ya model untuk tali pegangannya. Untuk tutorial tali pegangan seperti ini bisa cek langsung di kolom deskripsi, sudah saya sertakan link videonya. Nah, ini saya kalau sudah 1 baris, saya akan siap sisipkan ringnya ini dengan 3 SC saja karena ringnya kecil. Lalu lanjutkan SC berkeliling, kemudian akhir putaran slip stitch 1 rantai, buat 1 putaran lagi SC berkeliling. Kalau sudah, nanti tinggal penyelesaian akhir penjahitan inner atau resletingnya. Dan untuk tutorialnya ada di kolom deskripsi. Nah, ini dia hasil dompetnya sudah selesai. Teman-teman bisa lihat motifnya cantik. Ini ada yang bagian coklat pemanis ya, untuk bagian bubble-nya sedikit timbul dan terasa. Nah, untuk motifnya juga lumayan bagus dan talinya sudah saya pasang. Sesudah ring ini saya buat 1 SC berkeliling. Saya juga sudah jahitkan resletingnya. Buat teman-teman yang ingin mencoba membuat inner dengan jahit tangan, bisa langsung ke kolom deskripsi, saya sudah sertakan link video untuk tutorialnya. Nah, jangan lupa juga untuk link video tutorial tali juga ada di sana ya. Nah, di sini bisa diperhatikan oleh teman-teman, bagian awal dan akhir motifnya tidak terlalu kelihatan. Sebenarnya itu kita mulai dari titik sudut yang ini. Nah, kemudian berpindah langsung ke bagian atas dan berakhir di dekat ring. Nah, di sini ya. Tapi masih terlihat rapi dan pergantian benangnya juga tetap rapi. Nah, untuk bahan benang ini masing-masing 1 gulung dan masih bersisa. Untuk ukurannya, untuk bagian tinggi sekitar 11,5 cm dan untuk bagian lebar di sini sekitar 20 cm. Teman-teman bisa kreasikan untuk warnanya berwarna-warni, memanfaatkan benang sisa juga boleh ya. Nah, semoga teman-teman mudah untuk mempraktekkan polanya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.